Bapak Ibu sekalian, seperti umumnya para dokter senantiasa memberikan nasihat kepada pasiennya ya, untuk pengetahuan bahwa setiap penyakit yang ingin dicegah itu mesti diketahui sebab-sebabnya. Hindarkan sebabnya, maka dengan itu penyakit mudah untuk dicegah. Demikian pula dalam Al-Quran, ketika kita dihadapkan pada penyakit-penyakit hati yang mungkin datang menjangkiti, maka Quran pertama kali memperkenalkan sebabnya untuk kita hindari. Dengan kita bisa menghindarinya, lebih mudah kita untuk melawan penyakit ini sebelum disusupkan pada jiwa kita. Baik. Maka satu, Allah perkenalkan sebab utamanya, apa sebab dari semua penyakit hati itu. Ya, pertama, Quran surah kedua ayat 168, posisi paling kanan sebelah bawah. Pertama, sebab. Agak cepat ya. Baik. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Sampai sini enggak ada masalah. Tapi selanjutnya wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan pernah kalian ikuti tipu daya setan, langkah-langkah setan untuk memalingkan kita dari kebaikan. Pelan-pelan. Di pertemuan lalu sudah saya bahas tentang kalimat khutuwat dengan sangat detail, jadi saya tidak perlu mengulang kembali. Di sini poinnya adalah Quran memberikan pesan bahwa sebab-sebab keburukan yang mungkin terjadi itu sumbernya pada intinya satu, bermuara pada satu hal. Ini setan. Termasuk juga dengan penyakit yang dibawa, diresapkan pada diri manusia, mau itu sombong, mau iri hati, mau sifatnya benci, mau dengki, sumber pertamanya ada dari sini. Hati-hati, hati-hati. Pelan-pelan. Siapa yang mengeluarkan Adam, orang tua kita, dari surga? Setan. Dengan apa dikeluarkan? Ya, dengan godaan, dengan was-was, dengan macam-macam, kan? Nah, sekarang dari mana kita tahu bahwa yang meresapkan penyakit iri hati ini mesti spesifik, gitu ya? Itu adalah setan. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya urutkan di pertemuan yang lalu, saya pernah berikan kisah yang tidak akan saya ulang. Kalau Anda mau baca, silakan baca lagi di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 12 sampai ayat 13, kemudian ditafsir di Quran surah Al-Hijr itu dari ayat ke-28 sampai ayat ke-40. Ya. Intinya, mohon maaf, intinya Adam diciptakan oleh Allah, diberikan tugas yang sangat istimewa menjadi khalifah. Ya, tiba-tiba ada satu makhluk yang iri dengan itu. Saat diminta sujud malaikat dan jin semuanya untuk sujud kepada Adam, tiba-tiba makhluk ini, menolak untuk sujud karena iri dengan sifat keadaan Adam. Ya, ditanya oleh Allah, "Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk?" Kenapa kamu tidak mau sujud saat saya perintahkan? Kata makhluk ini, "Ana khairum minhu." Saya lebih hebat dibandingkan dia. "Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Engkau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Tidak layak yang lebih unggul sujud kepada yang lebih rendah. Ya, dia iri, kenapa bukan saya yang diberikan itu? Saya nggak mau sujud pada dia, hormat pada dia. Ya. Dari sinilah kemudian Allah usir makhluk ini keluar dari tempatnya yang sangat mulia itu. Kemudian sebelum dia keluar, dia katakan, "Ya Allah, saya ingin buktikan bahwa saya lebih hebat dibandingkan dia. Izinkan saya untuk menggoda anak keturunannya. Dari mulai depan, belakang, kanan, kiri. Dan saya pastikan kau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Saya akan palingkan." Dari janji itulah nanti makhluk ini berusaha keras untuk menggoda anak cucu Adam, termasuk Adamnya, bagaimana caranya melanggar aturan Allah. Makhluk ini ketika tidak taat kepada Allah disebut dengan iblis. Quran surah ke-18 ayat ke-50, posisi paling kanan di pertengahan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Itu belum menggoda Adam, belum menggoda kita. Tapi ketika mulai menggoda Adam dengan niat buruknya tadi, kalimatnya dirubah dari iblis menjadi setan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-36. Ya, posisi paling kiri di pertengahan. Fa'azallahuma syaitanu anha. Maka setan mulai bekerja untuk menggelincirkan Adam dari tempat terbaiknya di surga. Jelas di sini? Maka ketika Adam turun ke muka bumi pun, dia berkata kepada Allah, "Saya akan pastikan semua anak keturunannya pun akan saya goda." Maka Bapak Ibu sekalian, pertama mesti kita pahami, segala sumber keburukan yang mungkin dilakukan manusia, pertama mengerucut kepada makhluk ini. Jelas ya? Nah, karena itu, kita mesti kenali setan ini. Kalau Anda nggak kenal setan, cara dia menggoda kita,
bagaimana kita bisa menghindarinya? Ya. Saya sering katakan begini kan, setan disebut oleh Quran sebagai musuh yang nyata. Kita nggak kenal kekuatan musuh, bagaimana strategi dia menggoda kita? Kalau kita tidak kenali, bagaimana bisa menghindarinya? Anda jalan ke sini tadi saya ilustrasikan, di depan ada hambatan-hambatan, ada kulit pisangnya, ada lubangnya, ada sebagian yang tertutup rapat. Kalau Anda tidak kenal dengan semua itu petanya, bagaimana kita bisa menghindarinya? Saya lihat di sini ada semacam kelemahan ya dalam pembelajaran kita pada umumnya. Itu sering belajar yang baik-baik, tapi jarang belajar yang dianggap tidak baik, sehingga tidak siap ketika mengalami masalah. Ada sahabat Nabi namanya Hudzaifah al-Yamani. Ya, Hudzaifah ini Masya Allah, itu selalu belajar secara paradoks. Jadi kalau ada sahabat lain tanya yang baik-baik, ya Rasulullah bagaimana di surga? Bagaimana nikmat kubur? Bagaimana hisab yang baik? Ini Hudzaifah bertanya sebaliknya, ya Rasulullah bagaimana neraka? Ya Rasulullah bagaimana siksa kubur? Ya Rasulullah bagaimana kesulitan dalam hisab? Orang protes, ya Hudzaifah kenapa kamu tanya yang seperti itu? Kan tanya yang enak-enak aja. Perhatikan jawabannya. Kalau bertanya kepada yang enak-enak, semua akan mudah menanyakannya dan bisa menitinya. Tapi kalau kita tidak ketahui rintangannya, bagaimana kita bisa menghindarinya? Kamu belajar masuk surga, bertanya tentang surga, ingin masuk surga. Tapi kalau tidak pernah tahu tentang neraka, bagaimana cara kita menghindarinya? Maka prinsip ini kemudian dibenarkan oleh Nabi, ditularkan kepada sahabatnya, diajarkan pada kita. Ketika anak-anak kita belajar tentang malaikat, pandai sampai tahu namanya 10 tuh. Ya, yang 10 saja, yang lain barangkali belum diketahui kan? Tapi tidak diketahui lawannya. Malaikat itu punya lawan, namanya setan. Dan dua-duanya di Quran diulang dengan jumlah yang sama. Malaikat disebutkan 88 kali, setan disebutkan 88 kali. Malaikat bertugas mendorong sifat takwa yang baik-baik. Sedangkan setan bertugas mendorong nafsu yang buruk-buruk. Takwa disebutkan di Quran 115 kali, nafsu disebutkan 115 kali. Jadi ketika Anda punya potensi baik didorong oleh malaikat, saat bersamaan setan pun mendorong Anda pada keburukan. Paling gampang begini ya. Saat Anda dengar azan nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukankah jiwa yang lain mengatakan cepat siap-siap? Sudah azan, pernah ada dorongan itu? Awas hati-hati kalau nggak ada dorongan itu sedang tidak normal itu. Ya. Harus ada gitu, harus ada. Hati-hati, non muslim saja ketika mendengar azan itu ada getaran tuh. Ada getaran tuh. Ya, walaupun dia mencari sesungguhnya, pada jiwanya dia mencari. Jadi ketika Anda mendengar Allahu Akbar gitu kan, di hatinya mengatakan cepat siap-siap, sudah adzan, sudah adzan. Begitu selesai adzan, tiba-tiba hati yang lain berkata, tenang, baru adzan, belum qomat. Pernah ada situasi itu? Muncul gitu kan. Dan itu kadarnya bisa beda-beda. Bisa dinaikkan tuh. Ya, saya seringkan ilustrasikan kan, para ibu sedang belanja kan di mall misalnya kan. Ya adzan, begitu adzan berkumandang mungkin ayo ukhti yuk kita sholat dulu yuk, sudah adzan nih, jalan tuh. Tapi setan gak akan berhenti di situ, dia akan masuk pada suara-suara penjualnya itu, masuk kepada Masya Allah mic-nya, menyampaikan kepada Anda semuanya, misal ayo diskonnya naik 90%, barang-barangnya begini-begini, dan itu persis yang sedang Anda cari. Kira-kira sholat dulu atau ditangguhkan dulu tuh? Tidak mudah kan ya? Nah, maka hati-hati ya. Makanya sekarang ya Mas ya, saya sampaikan Pak, bersabar dalam kebaikan itu tidak mudah. Karena ternyata sabar pun dijadikan alat oleh setan untuk digunakan oleh orang-orang buruk. Sekarang pencuri bisa sabar Pak. Pencuri aja, koruptor bisa sabar tuh. Ya. Ada orang mau nyuri mobil tuh, congkel-congkel agak susah. Bos, susah nih bos, sabar aja terusin dikit. Sabar tuh. Ini orang mau mencuri aja bisa sabar gitu kan. Maka kenapa Anda ketika ibadah belum bisa sabar? Orang mau nonton bola Bu, itu bisa sabar ditungguin sampai malam tuh. Kenapa Anda tahajud gak bisa sabar? Orang baca Al-Quran bisa sabar. Anda baca Al-Quran yang membawa kita pada kebaikan gak bisa sabar. Di kompetisinya tidak mudah gitu. Sifat baik aja bisa dibawa orang untuk keburukan. Kalau kita gak berlomba dengan orang baik, dengan meningkatkan kebaikan, itu ketinggalan. Jelas sampai sini? Karena itu, ingat sumber pertama siapa? Setan. Nanti satu saat kita belajar ya. Ada setan rumah, ada setan masjid, kan pernah saya sampaikan dulu ya. Hati-hati Pak ya teman-teman. Itu di masjid pun ada setan, jangan dikira aman tuh. Ada penunggunya. Setan ada, setan masjid namanya Khanzab gitu. Dia tugasnya di Abu Daud nomor hadis 666. Dia punya 2 tugas tuh. Ingat betul ini ya, pahami betul ini. Tugas pertama menggoda orang sholat. Begitu Anda takbir kata Nabi, fayaqulu udhkur kadza. Dia akan berkata pada jiwa Anda, ingat ini ya, ingat itu ya. Makanya jangan pernah kaget ya. Saat Anda belum takbir itu tenang begini. Tapi begitu mulai bertakbir Allahu Akbar, itu otomatis akan banyak yang masuk dalam pikiran. Ini begini, ini begitu. Kenapa imamnya begini? Kenapa ini begitu? Muncul semua tuh. Ya.
Bahkan kata Nabi, hatta la yash'urul musalli kam raka'atan yusalli. Sampai-sampai ada orang sholat itu sampai nggak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Itu hadis tuh. Ya. Dan dalam kaidah ilmu hadis dan ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, kaidahnya berkata begini: kalau dalam satu keterangan tidak disebutkan siapa tokohnya, kapan kejadiannya, maka semua orang berpotensi mengalami hal serupa dengan masa yang berbeda-beda. Jadi setiap kita pun yang berada di sini itu punya potensi yang sama. Akan ada orang yang kena was-was sampai lupa berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Jelas di sini? Baik. Yang kedua, izin Bu ya sebentar. Setan masjid salah satunya tugasnya yang kedua itu menggoda DKM masjid. Anda mesti hati-hati. Menggoda DKM masjid, mesti hati-hati. Ya, kami sedang menyusun insya Allah kaidah tentang fikih masjid. Ingat ya, nanti dalam hadis ada isyarat kalau masjid belum dibangun mau jadi itu semua terlibat, senang, gak banyak masalah tuh. Paling dari orang-orang yang memang punya persoalan serius dengan keimanannya. Tapi semua umumnya semangat. Tapi kalau sudah jadi, kalimatnya dirubah langsung di Quran. Kalimatnya dibentuk dengan jama dan pemiliknya disebutkan masajid Allah. Masjid pertama Al-Baqarah ayat 114. Ya, wa man adzlamu mimman mana'a masajid Allah. At-Taubah Quran surah 9 ayat ke-18. Innama ya'muru masajid Allah. Ya, masjid yang manapun kalau sudah dibangun, yang sudah jadi, kata Allah, itu punya Allah, punya saya. Maaf, kalau Bapak Ibu punya rumah, yang ngatur siapa? Yang punya rumah. Gak mungkin Anda punya rumah yang ngatur saya. Ini gak bagus Pak sofanya, tolong pindahkan ke sini ya. Toiletnya gak cocok begini nih, harusnya kasih yang seperti ini. Mustahil, pasti ada yang ngatur. Nah sama ketika masjid itu sudah jadi, dibangun, kata Allah bentuknya jama'. Mau masjidnya dari kayu, mau dari batu, dari bahan yang sangat bagus, kalau sudah jadi semua punya Allah. Karena itu yang berlaku di dalamnya aturan Allah, bukan aturan orang yang nyumbangnya paling banyak, bukan aturan orang yang tenaganya paling hebat, bukan, punya Allah. Ini yang harus disadari pertama kali. Karena itu kalau masjidnya sudah jadi, yang harus dilakukan tuntunan nabinya, pelajari aturan Allah. Karena masuk rumah kita dengan masuk rumah Allah agak berbeda, akan berbeda. Langkahnya lain, doanya lain dan sebagainya. Anda tidak pelajari aturan Allah, maka setan akan datang cepat langsung memengaruhi keadaan-keadaan di situ. Sehingga seringkali terjadi hal yang tidak diinginkan. Silahkan cek betapa banyak masjid yang sudah bagus-bagus jadi persoalan. Setan tuh jenius Bu. Pak, yang digoda bukan jamaahnya. Kalau jamaahnya satu nggak datang, yang lain bisa datang. Tapi kalau DKM-nya digoda, orang malas datang. Kenapa nggak ke sana? DKM-nya jadi ribut, ngapain saya ke sana? DKM-nya jadi begini, ngapain saya ke situ? Takut nggak khusyuk sholatnya. Masya Allah. Banyak alasannya tuh. Jelas ya? Baik. Nggak perlu terlalu luas ya untuk masalah ini. Kita kembalikan lagi ke sini. Baik. Sekarang perhatikan. Sudah ketahuan tadi setannya? Ya, sumbernya ya? Ya. Sumbernya setan. Bagaimana cara dia menggoda? Awas, hati-hati. Ternyata isyarat di Quran, setan itu tidak memaksa. Cuma membangkitkan sisi dari diri kita yang berpotensi mengikuti keinginannya. Awas, hati-hati, hati-hati. Ya. Apa sisi yang dimaksudkan itu? Nafsu. Quran surah 12 ayat 53. Dia masuk lewat nafsu. Setan penyebabnya masuknya lewat nafsu. Perhatikan urutan penyakit fisik ya. Oh, flu nih. Ya, gejalanya sudah kelihatan, mulai bersin-bersin kan? Kan dilihat kan masuknya lewat mana begitu kan? Penyebabnya ini masuknya lewat mana? Ada virus Zika sekarang gitu kan? Lewat mana penularannya? Masuknya lewat mana? Nah, seperti kita mempelajari penyakit fisik yang diketahui masuknya lewat mana. Oh, di sini ada interaksi lewat nafas, lewat pembicaraan, lewat tangan, lewat macam-macam. Setan lewat mana masuknya? Pertama, ini, nafsu. Hati-hati, karena dalam tubuh kita, dalam diri kita, ada bagian tertentu disebut dengan nafsu. Ini yang berpotensi memiliki potensi-potensi yang mengarahkan pada hal yang tidak baik. Quran surah ke-12 ayat 53. Ini selevel Nabi Yusuf ya. Hati-hati, selevel Nabi Yusuf. Masya Allah. Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, gantengnya luar biasa, kelihatan oleh perempuan-perempuan di zamannya, saking tampannya sampai teriris tangannya tuh. Di Quran surah ke-12 ayat 31 itu kan? Ya. Wa qulna hasya lillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Masya Allah, ini sih bukan manusia, ini malaikat yang sedang menyamar menjadi manusia, kata mereka itu. Saking gantengnya, ganteng, tampan, Rasul dekat dengan Allah. Ya, ganteng-ganteng Rasul, kan? Manusia sekarang ganteng-ganteng serigala gitu. Banyak hal. Nah, yang ingin saya sampaikan, Nabi Yusuf saja selevel Rasul sampai mengatakan ayat 53-nya, posisi paling kiri sebelah atas. Wa ma ubarri'u nafsi. Saya nggak bisa menghilangkan
potensi-potensi buruk dalam nafsu saya. Di selevel Rasul saja masih ada nafsu. Cuma nanti bedanya dengan manusia biasa, dijaga oleh Allah supaya nafsu ini dibimbing kepada kebaikan-kebaikan. Jelas ya? Sifat bimbingan Allah yang menjaga nafsu supaya dijaga dari kesalahan, itu disebut dengan maksum namanya. Makanya setiap Rasul punya sifat maksum, terjaga dari salah. Ya, bukan gak bisa salah, punya potensi salah, tapi ketika akan berbuat salah, dijaga oleh Allah, diarahkan pada yang baik. Jelas di sini? Nah, itu maksum. Jadi maaf, tidak ada Nabi dan Rasul yang tidak memiliki sifat maksum. Sebaliknya, kalau ada orang yang mengaku tidak pernah salah, terjaga dari salah, berarti dia secara tidak langsung memproklamirkan punya sifat-sifat kenabian. Itu keliru. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu misalnya, maaf ya, dengar ada aliran-aliran atau ada yang ditokohkan tiba-tiba mengatakan kalau itu sih insya Allah bersih, dijaga dari dosa, punya sifat maksum. Dengan saat bersamaan Anda mengakui bahwa ini sifat Nabi baru nih. Hati-hati ya, hati-hati. Jadi Nabi sudah memberikan peringatan dalam kalimat la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah saya. Kata para ulama hadis, kalimat Nabi la nabiyya ba'di bukan sekedar menafikan tidak ada yang nabi setelah beliau, tapi memberi petunjuk akan ada di masa depan orang-orang yang mengklaim setelah itu sebagai nabi. Maka hadirkan pada jiwa kita, itu bukan, itu pasti palsu. Saya audiensi dan bersilaturahim dengan di MUI di Jawa Barat beberapa pekan yang lalu saya datangi. Itu diantara kesulitan, salah satunya di Jawa Barat saja, itu Masya Allah, ini munculnya aliran-aliran baru dengan klaim nabi-nabi baru, Bu. Pak, hampir tiap bulan ada nabi baru, Pak. Hampir tiap bulan. Sekarang sedang di Karawang nabi barunya itu. Mudah-mudahan cepat beres gitu ya. Itu sejak zaman dulu sudah ada. Begitu Nabi meninggal, Musailamah Al-Kadzdzab muncul mengakui saya sebagai nabi. Yang jadi masalah sebenarnya bukan pengakuannya, Pak. Kalau yang ngaku-ngaku, itu gampang ditinggalkan. Selesai. Yang jadi masalah setiap ada nabi baru, ada aja yang ikut tuh. Silahkan cek ya. Anda nggak percaya, silahkan cek. Setiap ada klaim, ada aja pengikutnya. Kata para peneliti di tempat kita ini, di Indonesia, ya sekarang ada beberapa hal yang kurang bisa diatasi ya. Agak susah. Di antaranya penyakit cepat kagum, cepat kaget, gampang kagum. Pada sesuatu tuh kaget, kagum, brang ikut gitu kan. Ada mall baru, oh kesana rame, numpang kagum aja, belanja enggak, balik lagi gitu ya. Sama, ada nabi baru, ikut ke situ. Tapi ada aja pengikutnya. Dulu AM, pelatih bulu tangkis. Ya. Masya Allah ditangkap polisi ngaku nabi, kan diinterogasi, kenapa kamu ngaku nabi? Saya ke Bogor Pak, dapat wahyu katanya. Anda bisa bayangkan orang ke Bogor dapat talas, dapat wahyu tuh pulang. Ya. Ada aja pengikutnya, begitu ditangkap selesai keluar, Bandung muncul, tukang cukur Bu, Ibu bayangkan, tukang cukur ngaku nabi, tapi ada aja pengikutnya. Ya. Jakarta nggak mau ketinggalan, ya, Bandung itu level biasa, Bogor level biasa, ini ibu kota negara, langsung malaikat Jibril LA gitu kan. Kemarin mau ngundang malaikat Jibril ke Monas katanya, Masya Allah. Ya. Tangkap oleh polisi juga diproses ya. Polisi kita jangankan teroris, malaikat ditangkap tuh ya. Jadi kita kembalikan ya. Kita kembalikan kemana setan membawa sumber-sumber penyakit ini yang paling mudah dia lakukan kepada nafsu. Kepada nafsu. Ya apalagi yang levelnya bukan rasul, bukan nabi. Ya karena tidak mendapatkan penjagaan mutlak dari Allah, kecuali kalau dia mau berlindung kepada Allah, mendekat dengan keimanan dan ketakwaan. Karena itulah kemudian Sebentar, lihat teorinya. Tadi lawan dari nafsu apa? Masih ingat? Nah, orang yang belajar terbagi pada 4 bagian. Cepat ingat, lambat lupa. Oke, cepat ingat, cepat lupa. Lambat ingat, cepat lambat lupa. Lambat ingat, cepat lupa. Anda masuk ke yang mana? Lawan dari nafsu apa? Takwa. Baik. Perhatikan persamaan terbaliknya. Perhatikan ya, pelan-pelan. Lawan dari nafsu adalah takwa. Artinya semakin kita meningkatkan takwa, semakin ini bisa ditekan. Jelas ya? Intinya gampang sebetulnya. Takwanya meningkat, ini bisa ditekan. Tapi sebaliknya, kalau ini yang naik, ini pasti lemah. Pasti akan ada masalah. Makanya semua ibadah yang kita kerjakan, itu pada hakikatnya selalu diawali atau diakhiri dengan takwa. Silahkan cek, sholat bagian dari takwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, takwa. Siapa orang takwa itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Puasa menekan nafsu, bagian dari takwa. Al-Baqarah 183. La'allakum tattaqun. Haji ibadah, tapi bekalnya bagian dari takwa. Quran surah 2 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Jadi kalau ini naik, maka ini akan turun. Sederhana sebetulnya. Ya. Nah, tapi sekarang persoalannya dalam rangka menunaikan takwa ini tidak akan tinggal diam. Maka dia bawa innan nafsa la ammaratun bisu. Kaidah yang kedua,
nafsu itu punya potensi untuk mengarah pada keburukan, maka ini dimanfaatkan oleh setan. Baik, jelas di sini? Baik. 3. Bagaimana cara setan memanfaatkan nafsu? Awas, harus runtut ya, supaya tidak ada miss di pertengahan ini. Sumbernya setan datang kepada nafsu, bagaimana cara dia memanfaatkan nafsu? Quran surah ke-114 dari ayat 4 sampai ke-5. Insya Allah ini hafal di dalam kepala. Ya, ada ayat yang hafal di luar kepala, ada ayat yang hafal di dalam kepala. Surah 114 itu surah apa? Masya Allah, surah favorit ya. Qul a'udhu birabbin nas, satu, malikin nas, ilahin nas. Oke, yang keempat, min syarril waswasil khannas. Min syarri, min dari keburukan, syar itu kalau sudah menggunakan shin besar dengan ra, itu artinya keburukan yang dampaknya sangat dahsyat. Ya, dampaknya sangat dahsyat. Kalau sudah pakai syar itu satu keburukan yang dampaknya sangat dahsyat. Ya, misal, mohon maaf ya, ada orang bunuh, tembak orang, selesai. Ada orang misalnya bunuhnya dengan cara yang tidak wajar lah, ya, dibunuh pakai rudal misalnya kan, satu orang tuh. Saya pernah dengar di satu negara ada mengeksekusi pamannya, gitu kan? Itu dengan menggunakan rudal, Pak. Dia dipasang begini, kemudian dirudal. Itu syarr namanya, syarrun. Ya. Ada orang misalnya mencela satu kalimat, dia mencela satu buku tuh berapa paragraf misalnya kan? Kamu dasar begini, itu syarr namanya. Ya. Jamannya syurur. Makanya kita katakan, awas, lihat kalimatnya. Min sayyiati a'malina, sebelumnya apa? Min syururi anfusina. Syurur itu jamak dari kata syarrun. Ya. Ingat, awas, hati-hati. Bukan sin kecil ya, min surur. Kalau sin kecil artinya bahagia, senang. Tapi kalau sin besar, itu artinya sesuatu yang sangat buruk. Ya. Min syururi anfusina, dari keburukan potensi buruk di jiwa kami. Kenapa? Maaf, ada kalimat syurur di situ karena potensi buruk ini bisa diperdayai oleh setan melakukan tindakan yang sangat fatal. Ya, jelas di sini? Oke, teruskan. Min syarril waswasil khannas. Masya Allah. Kalimat Qur'annya menggunakan kata waswas. Ini setan bekerja memanfaatkan nafsu. Cara bekerja dia dengan memberikan waswas. Masya Allah. Dan saat memberikan waswas ini kalimatnya dirubah oleh Quran jadi khannas. Ya. Saking bahayanya waswas ini sampai kalimat setannya berubah jadi khannas. Pelan-pelan. Nafsu, tempatnya di mana? Di hati, baiknya. Hati kalau disebutkan di Quran itu bukan hati fisikal, bentuk hati yang kita liver gitu ya, bukan itu. Tapi hati yang dimaksudkan qalbun, sesuatu tempat yang tidak terlihat secara kasat mata, tapi di situ pusat daripada jiwa kehidupan kita. Ya. Tempatnya ada dalam kata sodrun dalam bahasa Arab. Tempatnya dalam sodrun. Ya. Hatinya disebut dengan kolbu, tempatnya di sodrun. Jamaknya sudurun. Sudur. Ya. Baik. Alladhi yuwaswisu fi. Nafas itu tempatnya dalam sodrun. Jamaknya sudur. Ya. Kata Al-Quran, berlindung kepada Allah dari buruknya waswas setan disebut dengan khannas. Khannas itu sesuatu yang membawa keburukan yang dampaknya sangat luar biasa. Ya. Saya ulangi, khannas itu sesuatu yang membawa sebab-sebab keburukan yang berdampak malapetaka. Khannasa. Bagaimana cara dia membawa waswas? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Datang ke dalam sudur, menggoda isi sudur. Isinya ini nafsu. Ya. Ustaz tahu dari mana kalau khannas ini sebagiannya adalah setan, ya, bentuknya setan? Pelan-pelan. Ya. Tahu dari mana kalau khannas itu adalah setan? Ayat terakhirnya, minal jinnati. Sekarang perhatikan, jinnah itu jamak dari kata jin. Saya ulangi, jinnah jamak dari kata jin. Setan ini, awas, wujudnya berupa iblis. Iblis itu asalnya dari jin. Jin yang menyimpang dari Allah, dari perintah Allah. Jin yang menyimpang dari ketentuan Allah. Ditemukan di Quran surah ke-18 ayat ke-50. Ya, di situ ada kalimatnya yang telah tadi saya bacakan. Ya. Pelan-pelan. Sekarang fokus sebentar. Sumber penyakitnya dari mana? Masuk ke mana? Nafsu. Cara menggodanya memberikan? Sekarang apa itu waswas?
Awas, hati-hati. Apa itu? Was-was. Ya, baik. Supaya kita nggak ngarang, kita kembalikan kepada asalnya ya. Baik. Waswasa yuwaswisu. Ya. Was-was itu asalnya bisikan halus yang mengganggu. Gak pakai bisikan halus yang mengganggu. Ini bahaya ya, makanya susah dihapus ini, bahaya. Baik. Bisikan halus yang mengganggu. Halus yang mengganggu atau membahayakan. Pelan-pelan. Hati-hati, karena kalau kita terjemahkan setiap was-was itu bisikan, malaikat pun kan memberikan bisikan pada jiwa kita. Tapi yang baik-baik, kalau ini tidak, dia mengganggu. Ya. Pelan-pelan. Bisikan halus yang mengganggu atau membahayakan. Jadi pertama, kita mesti memahami ayat ini bahwa sifat setan ketika menggoda sifatnya halus, Bu, Pak. Kadang-kadang kan yang halus itu tidak terasa langsung ya. Dampaknya udah kelihatan. Air itu kan meresap halus ke karpet, taunya udah basah aja gitu. Ya sama sifat setan begitu. Jadi ketika memberikan was-was, Anda jangan kira, hati-hati, Anda jangan kira dia secara frontal mengatakan, saya setan. Tidak. Dia akan langsung masuk pelan-pelan, tiba-tiba mulut sudah berkata yang kotor saja. Ya, mata sudah melotot saja dia. Itu bisa cepat sekali tanpa sadar gitu. Itu bisa mengganggu. Bapak melihat dengan saya begini, tiba-tiba Bapak melotot kepada saya, kan tidak nyaman situasinya kan? Sama, lisan yang bicara yang kotor pun tidak akan menyenangkan, tapi itu tanpa sadar dan reaksinya sangat cepat sekali. Coba lihat, ketika ada anak misalnya bersikap sesuatu yang tidak menyenangkan, kan dalam hitungan sepersekian detik kan bisa berubah wajah itu. Bisa berubah, bahkan kata-kata bisa keluar. Yang dari kecil sayang, tiba-tiba kamu ini ya, Masya Allah, ya mas saya. Kan jadi agak susah tuh di sini tuh. Makanya hati-hati, permainan setan dalam menghadirkan sifat-sifat buruk gitu, itu sifatnya halus. Bahkan dia nanti ketika dihukum di akhirat, banyak orang protes kepada Allah, ya Allah, gara-gara dia nih, saya bertindak buruk dalam kehidupan, tolong hukum dengan berkali lipat. Apa jawab setan? Saya nggak maksa kok. Saya nggak maksa, saya cuma ngajak dengan halus. Salah kamu ikut saya. Mau jawab apa? Karena itu dari sekarang kita harus pelajari sifat halus yang masuk pada manusia ini, bagaimana cara masuknya. Itu yang coba kita hadirkan.